as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan tengah mengincar pemain naturalisasi baru. Salah satu nama yang santer disebut adalah Sydney Van Hooijdonk, bintang muda yang kini bermain untuk klub Serie A Italia, Bologna. Sydney Van Hooijdonk, yang merupakan putra legenda timnas Belanda 1998 Pierre Ferdinandus Johannes van Hooijdonk. Informasi yang diperoleh referensi Maluku.id dari berbagai sumber menyebutkan ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Sydney sempat dirumorkan ingin memperkuat timnas Indonesia. Dia dikenal karena tendangan bebasnya yang mematikan. Sydney dianggap striker muda yang potensial dan kini menjadi perhatian timnas Indonesia. Dia telah bermain dengan baik di Serie A dengan raihan 7 gol dalam 9 pertandingan, serta 2 gol di Piala Italia. Sydney ikut mengantarkan Rossoblu, Merah dan Biru, julukan Bologna ke LC 2024-2025. Di bawah Allenatore Thiago Motta, Bologna kembali lolos ke LC 2024-2025 setelah menanti 60 tahun lamanya. Sebelumnya staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengonfirmasi bahwa ada beberapa nama pemain diaspora Grade A yang sedang dalam proses penjajakan dengan PSSI. Nama Sydney Van Hooijdonk termasuk juga. Meskipun identitas pemain tersebut belum diungkap secara resmi, Hamdan menegaskan bahwa pemain tersebut bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan ingin bela Indonesia. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia terus mengembangkan strategi untuk memperkuat tim dengan pemain naturalisasi yang memiliki kualitas tinggi. Tidak hanya dari segi teknis tetapi juga dari segi keturunan dan pengalaman bermain di level internasional. Sydney Van Hooijdonk, yang merupakan putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, telah menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Bologna. Penampilannya yang cemerlang di Serie A membuatnya menjadi incaran banyak klub, serta menarik perhatian PSSI untuk memboyongnya ke tim nasional Indonesia melalui jalur naturalisasi. Langkah PSSI ini bukan tanpa alasan. Dengan memiliki pemain berkaliber internasional seperti Van Hooijdonk, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Proses naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai kompetisi internasional. Namun, langkah ini juga sering menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama terkait komitmen pemain naturalisasi terhadap negara yang diwakilinya. Di sisi lain, Sydney Van Hooijdonk sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Meski memiliki darah Belanda, Van Hooijdonk disebut-sebut memiliki ketertarikan untuk membela Indonesia, negara asal dari salah satu orang tuanya. Jika proses naturalisasi ini berhasil, maka Van Hooijdonk akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Dalam beberapa minggu ke depan, PSSI diharapkan akan memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan proses naturalisasi Van Hooijdonk. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air menunggu dengan antusias hasil dari upaya PSSI ini. Mereka berharap kehadiran Van Hooijdonk dapat membawa angin segar dan memberikan harapan baru bagi tim nasional Indonesia dalam menggapai mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, keputusan PSSI untuk mengincar Sydney Van Hooijdonk menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi kualifikasi Piala Dunia.
Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Van Hooijdonk, besar harapan bahwa pemain muda berbakat ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI gerak cepat incar Ian Maatsen untuk dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan tengah berupaya untuk menaturalisasi pemain muda berbakat asal Belanda, Ian Maatsen, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Meskipun belum ada kepastian resmi, namun komunikasi antara PSSI dan Maatsen tampaknya menggembirakan. Hal ini menjadi topik utama dalam perkembangan sepak bola Indonesia, terutama setelah Euro 2024 yang baru saja berlalu. Ian Maatsen, yang saat ini bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga Premier Inggris, Chelsea, telah menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan tim utama. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, dan kemampuan untuk membantu serangan dari sayap kiri. Dengan latar belakang tersebut, Maatsen dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi tim nasional Indonesia. Pencoretan Ian Maatsen dari skuad Belanda telah memicu respons positif dari masyarakat Indonesia, yang melihatnya sebagai tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Netizen Indonesia menyuarakan dukungan mereka kepada Ian Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda, terutama mengingat potensi dan bakat yang dimilikinya di lini belakang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa proses naturalisasi Maatsen sedang dalam tahap negosiasi. Kami melihat potensi besar dalam diri Ian Maatsen. Dia adalah pemain muda dengan kemampuan luar biasa yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda, ujar Thohir. Maatsen sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan proses naturalisasinya. Menurut peraturan FIFA, pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara yang ingin diwakilinya masih memiliki kesempatan untuk dinaturalisasi, asalkan belum pernah bermain untuk tim nasional senior negara lain dalam pertandingan resmi. Selain itu, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya PSSI ini. Ian Maatsen adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Kehadirannya akan menambah kekuatan lini belakang kami dan memberikan variasi dalam strategi permainan. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan kami, kata Shin Tae-yong. Reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia pun beragam. Banyak yang menyambut positif rencana ini, melihat potensi Maatsen untuk memperkuat tim nasional. Ini adalah langkah yang bagus dari PSSI. Kita membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia, kata Arif, seorang penggemar sepak bola asal Jakarta. Namun, ada juga yang mengingatkan agar PSSI tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan tetap fokus pada pengembangan pemain lokal. Naturalisasi bisa membantu, tapi jangan sampai mengabaikan pengembangan talenta-talenta muda dalam negeri. Kita harus bisa menemukan keseimbangan, ujar Budi, pengamat sepak bola nasional. Proses naturalisasi ini tentu membutuhkan waktu dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, termasuk dari pemerintah Indonesia. Jika berhasil, Ian Maatsen diperkirakan akan bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan dimulai pada awal tahun depan. PSSI sendiri terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim nasional dengan sebaik mungkin. Dengan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim. Langkah naturalisasi Ian Maatsen ini diharapkan bisa menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam mencapai impian tersebut.
Akhirnya kesempatan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia di putaran 3 berbuah manis usai Erick Thohir bertemu Presiden FIFA. Dalam sebuah perkembangan yang menggembirakan bagi sepak bola Indonesia, kiper Martin Paes akhirnya bisa bermain untuk timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan ini datang setelah pertemuan penting antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kisah ini dimulai dengan tantangan yang dihadapi oleh Martin Paes. Sang kiper, yang memiliki darah Indonesia, sebelumnya memperkuat tim nasional Belanda U21 pada saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini menimbulkan kendala regulasi FIFA, yang secara ketat mengatur perpindahan pemain antar tim nasional, terutama setelah mereka bermain di level internasional pada usia tertentu. Namun, ada satu faktor yang menjadi penentu dalam menyelesaikan masalah ini, pertandingan yang dimainkan oleh Paes untuk Belanda U21 terjadi selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dalam dunia sepak bola, termasuk fleksibilitas dalam regulasi pemain. Dalam beberapa kasus, FIFA memberikan keringanan untuk situasi yang terjadi selama pandemi, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang muncul karena situasi global yang luar biasa. Erick Thohir, dalam upayanya untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia, melakukan pendekatan yang cermat dan diplomatik. Ia mengatur pertemuan dengan Gianni Infantino, menjelaskan situasi Martin Paes secara rinci, dan menyajikan argumen kuat tentang kontribusi yang bisa diberikan Paes untuk timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Thohir menekankan betapa pentingnya Paes bagi timnas, bukan hanya dari segi kemampuan teknis, tetapi juga dari perspektif motivasi dan moral bagi tim dan pendukung. Infantino, yang dikenal memiliki pandangan progresif terhadap perkembangan sepak bola global, mendengarkan dengan seksama. Ia mempertimbangkan situasi unik yang dihadapi Paes dan dampak pandemi terhadap regulasi FIFA. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi internal, FIFA akhirnya memberikan keringanan kepada Paes, memungkinkan dia untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Martin Paes, yang sebelumnya merasa terjebak dalam situasi yang rumit, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya bermain untuk tanah leluhurnya. Dalam sebuah wawancara setelah pengumuman tersebut, Paes mengungkapkan kebahagiaannya dan rasa terima kasihnya kepada Erick Thohir dan semua pihak yang telah mendukungnya. Dapat bermain untuk Indonesia adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepada Erick Thohir dan seluruh tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hal ini. Saya tidak sabar untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, ujar Paes. Erick Thohir, dalam sebuah konferensi pers, menyatakan bahwa keputusan ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi yang solid. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kemajuan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ini adalah kemenangan bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada FIFA dan Presiden Gianni Infantino atas pengertian dan dukungan mereka. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, kata Thohir. Dengan bergabungnya Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid dan kompetitif di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola di seluruh negeri kini menantikan aksi Paes di lapangan, berharap bahwa kehadirannya akan membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia. Felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI incar naturalisasi striker baru jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu berkaca pada beberapa target yang berhasil dicapai seperti lolos ke Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23, perbaikan ranking FIFA ke-134 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia dilaporkan mengalami kesulitan dalam mencari penyerang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan tim. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemain keturunan Indonesia yang tersedia di posisi tersebut.
Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker FC Twente Daan Rots muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat skuad Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya meningkatkan performa tim nasional, PSSI mengincar naturalisasi striker baru untuk menambah daya gedor lini serang Indonesia. Naturalisasi bukanlah hal baru bagi PSSI. Sejak beberapa tahun terakhir, strategi ini telah digunakan untuk mengisi kekurangan di beberapa posisi kunci dalam timnas. Pemain naturalisasi seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong telah sukses membawa timnas Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ini. Dalam beberapa tahun terakhir, lini depan timnas Indonesia seringkali menjadi sorotan. Meski memiliki beberapa striker lokal yang potensial, ketajaman di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Shin Tae-yong. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, misalnya, Indonesia hanya mampu mencetak 6 gol dari 8 pertandingan, sebuah angka yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan striker produktif. Banyak yang berharap kehadiran Daan Rots bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan tim nasional yang selama ini menjadi sorotan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Daan Rots diharapkan bisa menambah daya gedor serangan Indonesia. Namun, kasus Daan Rots dianggap istimewa karena potensi yang dimilikinya untuk benar-benar mengubah dinamika permainan tim. Sumber dalam PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sedang berjalan lancar. Kami optimis bahwa semua proses bisa diselesaikan tepat waktu. Daan Rots sendiri menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan kami bekerja keras untuk merealisasikannya, katanya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Menurutnya, kehadiran Daan Rots bisa menambah variasi taktik dan strategi tim. Saya telah melihat rekaman pertandingan Daan Rots dan dia adalah pemain yang sangat berbakat. Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Daan Rots sendiri, dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, menyatakan ketertarikannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Ini adalah kesempatan yang menarik. Indonesia adalah negara yang memiliki passion besar terhadap sepak bola dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya berharap semua proses bisa berjalan lancar dan saya bisa segera bergabung dengan tim, ungkap Daan Rots. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu menjadi faktor krusial. PSSI dan seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Daan Rots diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa rumor ini segera menjadi kenyataan. Kehadiran Daan Rots bisa menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Daan Rots. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk jadi incaran PSSI untuk naturalisasi jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sedang mengincar pemain muda berbakat asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk, untuk dinaturalisasi menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang.
Sydney Van Hooijdonk, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie, Heerenveen, telah menunjukkan performa impresif selama beberapa musim terakhir. Sebagai striker, ia memiliki insting mencetak gol yang tajam dan kemampuan teknis yang mumpuni. Van Hooijdonk juga merupakan putra dari mantan pemain internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan pada masanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan untuk mengejar proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk didasarkan pada kebutuhan tim nasional akan penyerang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Kami melihat potensi besar dalam diri Sydney. Dengan kemampuannya, kami yakin dia bisa menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia, ujar Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, dengan PSSI yang sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan klubnya. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan sinyal positif terkait dukungan terhadap langkah ini. Jika semua proses berjalan lancar, Van Hooijdonk diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Meskipun proses naturalisasi seringkali memerlukan waktu dan birokrasi yang tidak sedikit, PSSI optimis bahwa dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, Sydney Van Hooijdonk bisa segera menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi serangan tim nasional, yang selama ini masih mencari sosok penyerang andal. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Sydney adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Kami sangat membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan kualitas permainan tim, kata Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, menilai bahwa langkah PSSI untuk menaturalisasi Sydney Van Hooijdonk merupakan keputusan strategis yang tepat. Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas Eropa untuk bisa bersaing di level internasional. Sydney Van Hooijdonk memiliki semua kriteria tersebut, ungkapnya. Kabar tentang potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk juga disambut dengan antusias oleh para supporter tim nasional Indonesia. Banyak dari mereka yang berharap bahwa kehadiran Van Hooijdonk dapat membawa perubahan positif dan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah PSSI untuk menaturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dengan talenta dan kemampuan yang dimiliki oleh Van Hooijdonk, diharapkan Indonesia dapat tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh rakyat Indonesia tentu menantikan kabar baik dari proses naturalisasi ini dan berharap bahwa Sydney Van Hooijdonk bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to